Namaku Kirana. Dulu, aku hanyalah ibu rumah tangga biasa, terjebak dalam pernikahan yang tak lagi hangat. Suamiku, Raka, adalah pria yang berubah drastis, dari sosok romantis menjadi dingin dan tak peduli. Hari-hariku diisi rutinitas membosankan, mencuci, menyetrika, memasak, dan menunggu Raka pulang dengan wajah lelah dan tatapan kosong. Rumah ini terasa seperti penjara yang sunyi, hanya suara televisi yang menemaniku. Anak sematawayang kami, Bintang, menjadi satu-satunya pelipur lara. Tapi bahkan tawanya tak mampu menutupi kesedihan yang menggerogoti hati. Aku mulai menemukan pelarian dalam dunia maya, melihat berbagai macam bisnis rumahan yang menginspirasi. Kue-kue cantik, kerajinan tangan unik, semua membuatku terpesona. Ada harapan kecil yang mulai tumbuh. Bisakah aku melakukan hal yang sama? Tapi bayangan Raka yang selalu meremehkanku membuat harapan itu terasa begitu jauh, seperti bintang di langit malam. Titik terendah itu datang saat aku memberanikan diri membuka lapak kecil di depan rumah, menjual kue kering buatan tanganku. Modal seadanya, bahan-bahan yang kupilih dengan teliti. Semua kulakukan demi sedikit kemandirian. Pagi itu, saat aku sedang menata toples kueku yang mungil, sebuah mobil mewah berhenti di depan rumah. Raka turun bersama wanita lain yang tertawa lepas di sampingnya. Ia berjalan menghampiriku, matanya menelisik daganganku dari atas ke bawah. Lalu, tawa itu keluar. Tawa yang menghina, tawa yang merendahkan. Apa ini, Ran? Jualan kue recehan? Gak malu dilihat tetangga? Nanti kalau ada yang beli, jangan bilang kamu mantan istriku ya, katanya sambil menepuk pundakku pelan, meninggalkan rasa perih yang dalam. Wanita di sebelahnya hanya tersenyum sinis. Aku hanya bisa menunduk, menahan air mata yang sudah menggenang. Suara mobilnya menjauh, tapi tawa sinisnya masih terngiang di telingaku, bagai gema yang takkan pernah hilang. Sejak kejadian itu, hidupku terasa semakin berat. Uang kiriman Raka tak pernah cukup. Dia seperti sengaja membiarkanku kesulitan. Aku harus memutar otak untuk memenuhi kebutuhan Bintang, mulai dari sekolah hingga jajan. Jualan kue keringku hanya laku sedikit, tak cukup menutupi modal. Tetangga mulai berbisik, menatapku dengan tatapan kasihan atau bahkan mencibir. "Kasihan ya Mbak Kirana, harus jualan kue gitu," kata salah satu tetangga di depan mukaku. Itu lebih menyakitkan daripada penghinaan langsung. Aku mulai sering begadang, mencoba resep baru, membuat desain kue yang lebih menarik, berharap ada perubahan. Tapi seringkali, aku hanya tertidur di meja dapur dengan kepala tertunduk, lelah dan putus asa. Bayangan tawa Raka selalu muncul, membuatku merasa semakin kecil dan tak berdaya. Apakah aku memang tidak ditakdirkan untuk sukses? Suatu malam, hujan turun begitu deras, seolah mewakili badai di hatiku. Bintang demam tinggi, ia merengek tak karuan. Uang di dompetku hanya tersisa beberapa lembar 1.000. Raka tak bisa dihubungi. Aku memandangi toples kue yang tersisa. Tak ada harapan untuk menjualnya malam ini. Perutku keroncongan, tapi aku tak punya uang untuk membeli makanan. Aku duduk di lantai dapur yang dingin, memeluk lututku dan menangis sejadi-jadinya. Air mata ini tak lagi bisa ditahan. Aku merasa begitu sendiri, begitu lemah. Kenapa hidupku harus seperti ini? Bisikku di tengah isak tangis. Aku teringat ucapan Raka, tawa sinisnya, tatapan meremehkannya. Semuanya terasa begitu nyata. Malam itu, di tengah suara hujan yang memekakkan telinga, aku merasa benar-benar hancur. Aku hanya ingin menghilang saja dari dunia ini. Keesokan paginya, saat matahari mulai mengintip malu-malu di balik awan mendung, Bintang terbangun. Ia menatapku dengan matanya yang sayu, namun penuh cinta. "Mama jangan sedih lagi ya," ucapnya sambil mengusap pipiku dengan tangan mungilnya. Ia mengambil salah satu kue keringku yang tersisa, memakannya perlahan, dan tersenyum. "Enak, Mah, Bintang suka." Senyum itu, tatapan itu, bagai cambuk yang menyadarkanku. Aku bukan hanya tentang kesedihanku sendiri, ada Bintang yang membutuhkan ibunya yang kuat. Aku teringat lagi mimpi-mimpiku sebelum menikah. Impianku untuk punya usaha sendiri. Kenapa aku harus membiarkan tawa Raka menghancurkan semuanya? Aku sadar
Aku tidak bisa terus-menerus meratap. Aku harus bangkit. Demi bintang, demi diriku sendiri. Aku tak peduli lagi dengan apa yang orang lain katakan, atau apa yang Raka pikirkan. Ini hidupku, dan aku yang berhak menentukan nasibku. Dengan tekad baru, aku mulai merapikan dapur. Aku memutuskan untuk fokus pada satu jenis kue unggulan, kue bolu pandan dengan resep rahasia keluarga. Aku belajar tentang pemasaran online, membuat akun media sosial khusus untuk usahaku, memotret kueku dengan apik, dan mulai menyebarkannya ke teman-teman lama dan grup ibu-ibu di komplek. Awalnya lambat, pesanan hanya datang dari orang-orang terdekat. Tapi setiap pujian kecil, setiap testimoni positif menjadi bahan bakar semangatku. Aku mulai memisahkan uang hasil jualan dengan uang belanja harian. Aku mulai menabung sedikit demi sedikit. Tetangga yang dulu mencibir kini mulai bertanya, "Mbak Kirana, kuenya masih ada? Mau pesan dong?" Aku tersenyum tulus. Ini bukan lagi tentang pembuktian, tapi tentang menikmati proses. Aku mulai merasa ada harapan, ada cahaya di ujung terowongan yang gelap gulita. Usaha kueku perlahan mulai dikenal. Pesanan mulai membanjir, terutama untuk acara-acara kecil. Aku bahkan mulai bisa mempekerjakan satu orang tetangga untuk membantuku di dapur. Aku kembali belajar, mengikuti kursus singkat tentang manajemen bisnis kecil. Aku mulai berani mengambil resiko dengan membuka outlet kecil di pusat perbelanjaan, meskipun dengan modal yang masih terbatas. Suatu hari, sebuah email masuk. Sebuah perusahaan catering besar tertarik dengan kue bolu pandanku dan menawarkan kerjasama untuk menjadi supplier utama mereka. Jantungku berdebar kencang. Ini adalah kesempatan emas yang tak pernah kubayangkan. Aku tak bisa menahan air mata bahagia. Ini bukan keajaiban instan, tapi hasil kerja keras dan ketekunan yang akhirnya membuahkan hasil. Aku merasa nama Kirana's Delight mulai diperhitungkan. Beberapa tahun berlalu. Bisnis kuenya, Kirana's Delight, berkembang pesat. Aku sudah memiliki beberapa cabang dan menjadi supplier tetap untuk banyak kafe dan hotel. Aku tak lagi hidup dalam kesulitan. Suatu sore, saat aku sedang berada di kantor pusatku yang kini megah, seorang pria masuk dengan ragu. Aku tenoleh, dan jantungku serasa berhenti berdetak. Raka, mantan suamiku. Ia terlihat lebih tua, kumisnya mulai memutih, dan ada kerutan di sudut matanya. Ia memegang sebuah map tebal. "Kirana?" Suaranya terdengar serak. Ia berjalan mendekat, matanya memandang sekeliling kantor yang kini menjadi milikku, dengan tatapan tak percaya. Wanita yang dulu bersamanya tak terlihat. Ia terlihat gugup. Aku hanya bisa memandangnya, mencoba mengendalikan emosiku. Perasaan lama itu kembali muncul, campur aduk antara dendam, sedih, dan sedikit iba. Raka duduk di hadapanku, meletakkan map itu di meja. "Aku dengar bisnismu luar biasa, Ran," katanya. Matanya tak berani menatapku langsung. Aku ingin mengajukan penawaran. Aku mengangkat alis. "Penawaran apa, Raka?" tanyaku dingin. Ia menarik napas dalam. "Aku ingin membeli franchise Kirana's Delight." Aku terdiam sejenak. Tawa sinisnya dulu terngiang kembali. Pria yang dulu menertawakanku menjual kue recehan, kini antri untuk membeli franchise bisnisku. Ada rasa puas yang tak terlukiskan, tapi aku berusaha menahannya. "Maaf Raka, Kirana's Delight saat ini belum membuka sistem franchise," jawabku tegas, tanpa emosi. Wajahnya seketika pucat pasi. Ia terlihat seperti orang yang baru saja kehilangan segalanya. Ia tak menyangka akan mendapatkan jawaban seperti itu. Ia hanya bisa menatapku, terdiam membisu. Kabar tentang Raka yang datang menemui kami untuk membeli franchise menyebar dengan cepat di kalangan karyawan. Beberapa karyawan lama yang mengenal Raka dulu sempat berbisik-bisik. Aku hanya tersenyum. Saat ini antrean orang yang ingin membeli franchise Kirana's Delight sangat panjang. Kami selektif memilih mitra, hanya yang benar-benar memiliki visi dan passion yang sama. Raka, dengan segala masa lalunya, tidak masuk dalam kriteria kami saat ini. Ia akhirnya pergi dengan kepala tertunduk, tanpa kata. Aku melihatnya dari jendela kantor. Ada rasa haru yang melanda. Aku bukan lagi Kirana yang dulu. Aku telah bangkit dari keterpurukan. Aku telah membuktikan bahwa aku bisa sukses dengan caraku sendiri. Tawa Raka kini tak lagi berarti apa-apa. Yang berarti adalah perjuanganku,
air mataku, dan senyum Bintang yang kini sudah tumbuh besar. Melihat antrean panjang di depan kantor kami setiap hari, para calon mitra yang penuh semangat ingin bergabung dengan Kiranas Delight, hatiku dipenuhi rasa syukur. Aku tak pernah membayangkan perjalanan ini akan sejauh ini. Raka, ia kini menjadi pengingat masa lalu, pengingat bahwa hinaan dan remehan bisa menjadi pupuk bagi pertumbuhan. Aku tak membalas dendam, aku hanya fokus pada kehidupanku. Aku belajar bahwa kekuatan terbesar ada dalam diri kita sendiri, dalam kemampuan untuk bangkit setelah jatuh. Aku melihat Bintang, ia bangga pada ibunya, dan itu sudah cukup bagiku. Kisahku bukan tentang mantan suami yang menyesal, tapi tentang seorang wanita yang menemukan kekuatannya di tengah badai, dan membangun kerajaan kuenya sendiri dari nol. Dan itu, sungguh, adalah kebahagiaan yang tak ternilai.